Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Pariwisata Pagi ingin memperkenalkan masing-masing anggota. Perkenalkan, nama aku Zahran. Nama saya Yolani Jamil. Namaku Aliza. Perkenalkan, nama saya Amelia Di Septiani. Nama saya Dea. Nama aku Nisa. Nama saya Raisya Askia. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor salah satu destinasi yang paling keren nih di Jakarta, yaitu Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Penasaran gak sih kenapa PIK 2 ini menjadi salah satu wisata yang harus dikunjungin? Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum apa itu konsep isu kontemporer polycentric lifestyle? Apa tuh? Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu, yuk ikutin video kita untuk membahas mengenai konsep polycentric lifestyle dan implikasinya pada destinasi wisata PIK 2. Apa itu polycentric lifestyle? Nah, jadi apa sih polycentric lifestyle itu? Polysentris ini multi pusat dalam suatu kawasan perkotaan. Kemunculan model struktur ruang polysentris ini mengakibatkan dari ketidaksanggupan teori struktur kota monosentris. Nah, untuk menerangkan perkembangan tata ruang kota-kota modern yang saat ini sudah tumbuh ke arah kota multi pusat. Nah, jadi kota polysentris ini dapat dikatakan sebagai kota yang memiliki beberapa pusat pelayanan yang berbeda dan berfungsi secara independen. Nah, namun tetap berintegrasi dan berkomunikasi dengan baik. Lalu, bagaimana sih hubungan antar struktur kota polysentrik dengan gaya hidup polysentrik? Nah, jadi konsep kehidupan polysentris ini mengacu pada gaya hidup yang menekankan keberagaman dan keunikan. Ada berapa contoh konsep kehidupan polisentrik dalam pariwisata? Beberapa contoh implementasi konsep kehidupan polisentris dalam pariwisata. Yang pertama, ada pengembangan infrastruktur, di mana pengembangan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap daerah seperti jaringan transportasi, fasilitas akomodasi, dan juga fasilitas rekreasi. Yang kedua, ada keanekaragaman fasilitas, di mana pengembangan fasilitas yang berbeda-beda di setiap daerah seperti tempat kerja, bisnis, kreasi, area terbuka hijau, dan juga pemukiman. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kebijakan, di mana pengembangan kebijakan yang berbeda-beda di setiap daerah seperti kebijakan transportasi, kebijakan lingkungan, dan kebijakan sosial. Yang terakhir ada pengembangan kesejahteraan penduduk, di mana pengembangan kesejahteraan penduduk lokal dengan memberikan berbagai kesempatan lapangan kerja dan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di situ saja, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal. Dengan demikian, konsep kehidupan polisentris dalam konteks pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup wisatawan dan penduduk lokal, serta meningkatkan daya saing ekonomi setempat. Selain itu, konsep polycentric lifestyle dapat menjadi preferensi wisata berkelanjutan yang sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang ke-11. Untuk membahas lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan terkait dengan SDGs. Apa itu SDGs pada wisata PIK 2? SDGs ke-11 ini kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, jadi SDGs ke-11 ini yang bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dari target dalam SDGs ke-11 ini, pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur, dan pelayanan perkotaannya. Nah, lalu resiko bencana dari perubahan iklim, implementasi konsep polysentris lifestyle dapat memperkaya SDGs ke-11 yang melibatkan pembangunan infrastruktur, fasilitas, kebijakan, kemitraan, dan keterampilan yang berbeda-beda di setiap daerah. Dapat meningkatkan keterlibatan penduduk lokal dalam proses pengembangan wisata yang berkelanjutan. Nah, jadi sampai sini kita sudah paham atas mengenai konsep polysentris lifestyle serta bagaimana konsep tersebut dapat memperkaya tujuan ke-11 dari SDGs. Lalu, kita
kita akan kupas lebih lanjut destinasi wisata PIK 2 ini sebagai implementasi dari isu kontemporer polisentris lifestyle. Mengapa PIK 2 sebagai destinasi wisata polisentrik lifestyle? PIK atau yang dikenal dengan Pantai Indah Kapuk merupakan kawasan elit dari pantai utara Tangerang, merupakan kawasan yang elit dan serba modern. Lokasinya yang strategis jadi gampang diakses dari mana aja melalui transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Ngomongin soal tempat tinggal yang ada di PIK itu ada berbagai fasilitas tempat tinggal loh teman-teman, mulai dari apartemen mewah hingga townhouse yang kece, dan semuanya dilengkapi sama fasilitas yang serba modern. Terus, ngomongin soal kuliner, di PIK itu surganya kuliner loh teman-teman. Di samping aku ini banyak banget kuliner dari berbagai makanan lokal maupun sampai internasional. PIK 2 juga menyediakan banyak spot untuk rekreasi. Salah satunya adalah Waterboom PIK, waterpark yang cocok untuk main bareng keluarga ataupun teman. Di sini juga ada taman dan area outdoor yang cocok untuk menikmati suasana santai. Yang lebih keren lagi, PIK 2 juga sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi, di sini ada banyak area hijau dan inisiatif ramah lingkungan yang membuat tempat ini tidak hanya nyaman ditinggali, tetapi juga sustainable. Untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, PIK 2 menyediakan sekolah internasional dan nasional, plus fasilitas kesehatan modern. Komunitas yang ada di PIK 2 juga asik banget, campuran antara warga lokal dan ekspat yang membuat kosmopolitan dan juga lebih dinamis. Jadi secara keseluruhan, PIK 2 merupakan tempat yang cocok untuk ditinggali ataupun sekadar bermain. Fasilitasnya lengkap, lingkungan yang menyegarkan, dan juga gaya hidup modern yang membuat PIK 2 menjadikan salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Apa saja rencana pengembangan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional? Nah, jadi pemerintah berencana untuk mengembangkan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Yang kita ketahui dari Detik Finance pada tanggal 8 Juni 2024 lalu, rencananya PIK 2 akan dijadikan pusat perhatian sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah mengusung gagasan besar dengan total investasi hingga 65 triliun. Luasnya PIK 2 ini sangat besar loh teman-teman, yaitu mencapai 1000 hektar yang akan ditambahkan ke kawasan Pantai Indah Kapuk yang sudah ada. Nantinya, PIK 2 akan dilengkapi dengan segala fasilitas modern, mulai dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga tempat tinggal seperti apartemen dan hotel. Pastinya, ruang terbuka hijau juga akan tersedia jalur khusus untuk para pejalan kaki dan sepeda loh. Jadi, semua ini diharapkan akan wujudin gaya hidup sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Apa saja fasilitas yang ada di PIK 2? Di atas lahan seluas 54 hektar ini, Ekopark PIK 2 dikembangkan menjadi menjadi paru-paru kota dan mengusung tema sebagai pusat wisata religi dengan pesona wisata dunia. Di tepi danau akan dibangun rumah-rumah ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Salah satunya akan dibangun Masjid Agung PIK 2 dan pusat wisata dari halal distrik PIK 2. Nah, untuk yang mencari tempat-tempat ibadah, di sini juga tersedia berbagai tempat ibadah untuk semua kalangan umat yang nyaman dan tenang, seperti Taman Doa yaitu Our Lady of Akita di PIK 2. Taman Doa ini menjadi tempat wisata religi baru di kawasan tersebut. Taman Doa ini juga baru diresmikan oleh Uskup Agung Jakarta MGR, Ignatius Soeharyo, dan menyajikan replika kapel dan patung Bunda Maria dari Akita, Jepang. Keberadaan Taman Doa ini diharapkan dapat menjadi tempat yang memberikan kenyamanan dan kedamaian dan inspirasi rohani bagi para pengunjungnya. Selain itu, taman ini juga menjadi tambahan daya tarik dan nilai spiritual bagi kawasan PIK 2.
Teman-teman, di kawasan PIK 2 ini nantinya juga bakal dibangun tempat kuliner dan wisata halal seperti Haji Land Singapura. Bukan hanya tempat halal aja loh, nantinya juga bakal ada kawasan yang beraneka ragam seperti Nippon Village, Little Hanoi, Little Bangkok, Old Hanoi, kayak gitu teman-teman. Pasti seru kan ya? Juga ada La Piccola Italia dan Action Fall Village. Para pengunjung di PIK 2 ini bisa menikmati dan menghargai beragam yang disediakan di PIK 2 ini tanpa pandang bulu. Pokoknya PIK 2 ini nih menciptakan suasana saling menghargai gitu loh teman-teman. Bagaimana akses transportasi menuju lokasi wisata PIK 2? Bagaimana sih akses transportasi menuju lokasi wisata? Nah, jadi kita ini akses transportasi menuju lokasi PIK jika memakai kendaraan pribadi, pengunjung dapat mengakses PIK melalui jalan tol Jakarta sampai Tangerang atau tol JOR. Nah, lalu keluar dari gerbang tol Pluit yang arah dari Jakarta. Pengunjung juga bisa memesan taksi atau ojek online ke PIK melalui aplikasi online. Untuk transportasi umum, jika mengetahui mana yang lebih efisien, cepat, dan nyaman antara KRL dan Transjakarta. KRL ini cenderung lebih cepat dan efisien dibanding dengan Transjakarta. Dari pemaparan yang teman kami berikan, isu kontemporer polycentric lifestyle pada PIK 2 itu dapat diimplementasikan dengan adanya pengembangan infrastruktur, lalu juga adanya keanekaragaman fasilitas, terus juga ada pengembangan kebijakan, lalu pengembangan kesejahteraan penduduk. Konsep polycentric lifestyle ini juga memberikan manfaat bagi penduduk lokal dan juga wisatawan, serta dapat meningkatkan daya saing ekonomi sekitar. Sekian report dari kelompok 3 Ekonomi Pariwisata Pagi. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.